Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreator lain yang sangat penting untuk diketahui adalah seorang yang bernama Muslim. Jadi Muslim ini adalah seorang yang bisa membuat alat hitan otomatis. Jadi alat ini sangat praktis, cepat ya. Jadi bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, alat hitan otomatis ini adalah alat yang bisa ya, terutama siletnya ini bisa berjalan otomatis dan dalam memotong kulup ya. Jadi daging atau kulit yang menutupi alat kelamin. Nah, tentu saja kreativitas Muslim ini menjadi ya, jadi para tukang khitan, dukun-dukun khitan ini mencari alat yang dibuat oleh Muslim ini karena tentu saja karena menggunakan alat yang otomatis maka hasilnya tentu lebih bagus ya, sehingga para tukang khitan ini mencari alat-alat itu. Tetapi sayang sekali bahwa alat khitan otomatis ini tidak berlanjut ya, tidak berkembang dengan pesat karena ya Muslim ini keburu meninggal dunia sehingga tidak bisa mengembangkan alat yang termasuk canggih pada waktu itu. Jadi Muslim ini adalah pembuat alat khitan. Di samping dia membuat alat khitan yang terbuat dari ya, yang terbuat secara otomatis, tetapi juga dia membuat alat yang bersifat manual. Jadi rupanya dia membuat dua alat yang manual dulu, nah kemudian berkembang menjadi alat yang otomatis. Nah ini merupakan alat khitan yang sebenarnya banyak dicari oleh para tukang khitan karena memang mempunyai cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, alat khitan ini ya, rupanya memang alat khitan yang merupakan temuan ya, temuan dari penduduk Pasir Wetan yang dan memang dari berbagai person ya yang tinggal di situ mempunyai kreativitas masing-masing dan mereka rupanya sangat memahami apa yang disebut dengan teknologi. Jadi yang manual juga laku ya, tetapi yang otomatis ini belum sempat dikembangkan secara apa umum ya, atau katakanlah belum diperbanyak, tetapi karena yang membuat ini sudah meninggal maka otomatis ya, mesin khitan otomatisnya itu tidak lagi bisa dikembangkan dan bisa dipakai secara umum. Jadi khitan di dalam masyarakat Jawa itu memang dilakukan secara tradisional. Nah, biasanya anak-anak yang mau dikhitan harus berendam di dalam bokor ya, air ya, supaya kulupnya itu menjadi istilahnya lunak ya, jika dipotong karena alat potongnya pada waktu itu menggunakan welat ya. Jadi alat potong itu memang tradisional sekali. Jadi welat itu adalah kulit bambu yang tajam itu ya, yang disisik bagian luarnya. Orang mengatakan itu bisa sembilu ya. Jadi dengan welat itu atau sembilu itu tukang-tukang apa tukang-tukang sunat atau khitan itu menggunakan alat itu. Tentu saja setelah anak-anak itu direndam ya, direndam kulupnya itu, sehingga dengan demikian akan mudah dipotong dengan welat.
Nah, tentu saja pemotongan pakai welat atau khitan dengan welat itu menghasilkan potongan yang kurang rapi gitu ya. Jadi kurang rapi karena welat tentu saja tidak bisa membuat pola yang bisa direncanakan ya. Jadi artinya yang penting kulupnya itu terpotong dan terbuang. Nah, itu jadi prinsip khitan kan begitu. Jadi belum adanya teknik, kalau zaman sekarang teknik khitan itu dengan cara dijahit ya, sisa-sisa hasil potongan itu. Tetapi ternyata bagi anak laki-laki yang dikhitan pada tahun 50-an, 60-an, jadi mulai dekade 70-an ini sudah ditangani oleh dokter khitan atau alat yang menggunakan gunting, jadi kulupnya digunting kemudian dijahit dengan rapi gitu ya. Nah, tetapi menurut keterangan bahwa kulup yang dipotong pakai welat yang tidak rapi itu justru sangat menguntungkan bagi pria ya, karena berdasarkan wawancara, jadi ada seseorang pernah melakukan wawancara dengan pelacur bahwa laki-laki yang dikhitan dengan welat itu ternyata tidak rapi tapi menimbulkan efek yang sangat katanya sangat nikmat bagi para pelacur gitu ya. Jadi mereka membedakan bahwa orang yang dikhitan tahun 50-an, 60-an ini berbeda dengan laki-laki yang dikhitan pada dekade tahun 70-an. Jadi katanya lebih nikmat yang 50-an dan 60-an. Nah, ini satu hal yang menggelikan juga ya, karena ada orang yang bisa membedakan antara hasil khitan tahun dekade 50-60-an dengan dekade 70-an. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.